Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anak semuanya, santri-santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini Ustazah bisa bersama-sama lagi dengan kalian untuk belajar bersama yang insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Semoga Allah memberikan kepada kita waktu untuk terus-menerus senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita. Nah, pada kesempatan ini Ustazah masih bersama dengan kalian untuk melaksanakan pembelajaran daring, dan untuk kali ini Ustazah akan membawakan kembali mata pelajaran akidah sebagai kelanjutan dari pertemuan 1 pekan yang lalu. Namun sebelumnya, marilah kita bersama untuk meluruskan niatan kita bahwa ketika kita belajar ini adalah semata-mata untuk mengharapkan ilmu yang bermanfaat yang Allah perintahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan kepada kita jaminan bahwa mereka yang tafakuh fiddin, berusaha memahami agama ini, merupakan orang-orang yang akan dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dalam salah satu hadis sahih, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan dimudahkan di dalam mempelajari, memfaqihkan agama. Nah, Ustazah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberi oleh Allah kemudahan, karena tidak ada kemudahan kecuali kemudahan yang berasal dari Allah. Kita juga berdoa semoga Allah memberikan hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa, ketakwaan, wal ghina, kekayaan hati, wal afafa wal ghina, ifah, kehormatan diri, dan ghina, kekayaan hati. Ini adalah harga yang sangat mahal pada hari ini, di mana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia, mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi apalah gunanya harta ketika tidak digunakan untuk beramal soleh? Allah Subhanahu wa taala pernah mentakdirkan Fir'aun dengan harta yang sedemikian banyak, kekuasaan yang sedemikian banyak, mentakdirkan Qarun dengan harta yang melimpah. Tapi apa jadinya? Ternyata harta itulah yang menenggelamkan dia ke dasar bumi yang paling dalam. Makanya kalau ada orang menemukan emas dalam bentuk mungkin teko, atau menemukan emas dalam bentuk perhiasan di dalam bumi, kok ada orang bikin sumur, kemudian ditemukan ada guci emas, orang mengatakan harta karun. Aslinya mungkin ini ya, mungkin maksudnya adalah hartanya Qarun, tapi orang Indonesia bilangnya harta karun. Nah, anak-anak semuanya, sebagaimana yang sudah Ustazah pesankan, kalau pelajaran akidah sudah kalian persiapkan belum kitabnya? Nih Ustazah sampaikan di sini, bisa dilihat di layar HP kalian. Apa yang Ustazah tampilkan di sini sama dengan apa yang ada di buku modul buku paket. Nah, bagi yang kalian belum mengambil di sekolah, bisa dilihat persis sama. Yang sudah bawa buku, tinggal nanti menerjemahkan di atas kata yang Ustazah bacakan.
yang belum mengambil buku bisa ditulis dulu teks kitabnya, tulisan Arabnya, kemudian baru diterjemahkan di atas kata yang Ustadzah terangkan. Mungkin agak agak lambat Ustadzah, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengikuti. Lah nanti kalau sudah selesai, Ustadzah akan cek kalian. Ada beberapa yang Ustadzah minta untuk dikirimkan ke Ustadzah ya, ke HP-nya Ustadzah, difotokan biar Ustadzah tahu sudah bisa apa belum ya, begitu. Nah, untuk yang sudah membawa kitab tinggal menyiapkan buku tulis untuk menulis catatan yang mungkin bisa dijadikan sebagai keterangan, bisa dipakai untuk menuliskan hal-hal lain yang Ustadzah terangkan, tapi menerjemahkannya tetap di kitab yang kalian miliki. Supaya apa? Supaya kita belajar membaca kitab. Kemarin sudah Ustadzah sampaikan ya, kenapa toh kok harus pakai kitab? Iya, karena kita belajar sekolah di pondok itu salah satunya supaya bisa membaca kitab. Nah, kemarin sudah Ustadzah mulai dari satu kalimat yang pertama yang Ustadzah nih kalau ketemu sama kalian tak suruh baca, sebagian dari kalian itu sudah lancar. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Bisa mengartikan 100% sebagian dari kalian. Sebagian besar malah ya. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Kemarin juga Ustadzah sampaikan bahwa sebagian besar ulama kalau menulis kitab ya, itu memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa enggak ada sebabnya? Tentu ada. Sudah Ustadzah sebutkan kemarin, ada yang sudah mengikuti dan mencatat, bisa dilihat lagi. Yang pertama adalah dalam rangka tabarruk, mengharapkan barokah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, diharapkan apa yang kita laksanakan itu akan merupakan aktivitas yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, nggak ada kenikmatan yang lebih besar ketika kita di dunia ini selain hidup kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan akan bernilai kebaikan dan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, yang kedua adalah mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW ketika beliau menuliskan surat. Beliau ketika berdakwah ada yang namanya apa? Risalatul Mulk. Beliau menuliskan surat kepada para raja saat itu. Ada Raja Herakles, ada raja-raja yang lain. Nah, beliau memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Sulaiman juga begitu ketika menuliskan surat kepada Ratu Bilqis. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah kalimat yang luar biasa. Nah, kita diharapkan bersama-sama untuk mengikuti Rasulullah SAW sehingga dapat pahala. Kita mau melakukan apapun, Bismillah. Bahkan kalau kita nanti bisa berangkat sekolah, doa keluar rumah pun kalimat basmalah, hanya redaksinya khusus. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Begitu ya. Nah, berikutnya lagi, coba kalian lihat kalimat yang kedua. Silahkan yang belum memegang kitab, Ustadzah beri kesempatan untuk menuliskan. Dituliskan ya, persis seperti yang di buku. Nah, dituliskan persis seperti yang ada di buku. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Nah, ada yang sudah bawa kitab? Silahkan dibaca, dilihat ketika Ustadzah bacakan. Ada beberapa huruf yang belum berharokat, silahkan kalian tambahkan ya. Saya ulangi. I'lam. Itu
I'lam, dilengkapi ya, lamnya belum ada fathahnya. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kita mulai terjemahkan ya, kita mulai terjemahkan. I'lam, tulis di atasnya ya, di atasnya ditulis. Di sini nih ditulisnya, di sini nih, ditulis miring gitu. Di sini tulis miring ya. I'lam gitu ditulis di sini. I'lam gitu. Ditulis i'lam, ketahuilah. Yang paling baik pakai pensil dulu. Jadi nanti kalau ada yang salah bisa dihapus, diperbaiki. Di sini ditulis i'lam, ketahuilah, rahimakallahu. I'lam, ketahuilah, rahimaka. Allahu, kan di sini gitu tulisannya. Nah, kita terjemahkannya di atas tulisan Allah diberi tulisan di sini ya. Semoga Allah, di sini ditulis semoga Allah rahimaka, merahmatimu. Di sini ditulis merahmatimu gitu. Diulang ya. I'lam, di sini ditulis ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Rahimakallahu, di atas tulisan Allah ditulis semoga Allah rahimaka, merahmatimu. Sudah ya. Annahu, nah ini annahu ditulis di sini, di atas sini. Sesungguhnya dianya dia siapa ini? Nah, ada yang tahu? Dia di sini maksudnya adalah dia Allah. Di hurufnya berarti ditulis dianya, D-nya besar. Annahu, sesungguhnya dia. Di sini ya, sesungguhnya dia di sini nulisnya. Agak miring, kalau nggak miring nggak cukup soalnya. Yang rapi, semakin rapi, besok semakin lancar kalau pas tes. Ingat ya, tesnya besok lisan. Ustadzah panggil satu-satu untuk membacakan dan menerjemahkan ulang. Insya Allah, kalau belajar bisa. Nanti lama-lama, insya Allah kamu kelas 9, itu sudah bisa. Ini namanya berlatih. Nah, pelan-pelan nggak apa-apa Ustadzah awalnya. Annahu, sesungguhnya dia Allah maksudnya, yajibu. Ingat ya, yajibu, wajib. Boleh diartikan mewajibkan. Yajibu, di sini tulis ya terjemahannya mewajibkan. Alaina, ini alaina, tulisan alaina di sini berarti terjemahannya di sini alaina, atas kita. Alaina di sini ditulis agak miring. Atas kita. Di sini ya, atas kita. Atas kita. Nah, di sini ta'allumu. Ini ta'allumu, mempelajari. Di sini ditulis miring, mempelajari. Nah, di sini jangan bosan-bosan. Ustadzah pelan-pelan nggak apa-apa. Kalian jangan tidak menulis, nanti repot. Kalau tidak menulis, sudah berangkat sekolah 1 semester Ustadzah periksa, kok belum ada terjemahnya sama sekali. Wah, nanti repot nanti ya. Ta'allumu, mempelajari, arba'i. Nah, ini ainnya belum dikasroh. Silahkan kalian tulis kasrohnya. Arba'i ada kasrohnya harusnya. Arba'i, 4. Di sini tulis mau angka 4 boleh, mau pakai huruf 4 gitu boleh. Arba'i, 4 masaila, persoalan.
Masaila